Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullah faman ittaqa faqad faza muttaqun. Bapak-bapak sekalian, jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara tadarus tadabbur Al-Quran yang biasa kita laksanakan setiap pada subuh, Rabu dan Kamis. Salah satunya kita mengambil referensi dengan tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita masuk ke ayat 6. Kita akan membacanya sampai ayat 10 sesuai dengan jadwal ayat-ayat di kitab Ibnu Katsir ini. Kadang-kadang 2 ayat, 3 ayat. Kali ini dari ayat 6 sampai ayat 10, 5 ayat. Kita awali dengan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada' ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أي وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ada beberapa bacaan yang perlu kita perhatikan. Di ayat 6 itu dalam terbitan mushaf di Indonesia ada waqaf lam alif, tetapi boleh di situ berwakaf karena termasuk wakaf tam. Di dalam ilmu Al-Jazari, kitab Jazariyah, ketika kalimat tersebut menjadi tam maka boleh. Seperti di ayat 6 tadi kita baca, فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Boleh itu Pak.
kalau kita mengikuti mushaf yang ada, misalkan itu ada waqaf lam alif, maka boleh kita sambung. Dan kalau berhenti di situ boleh mengulangi kembali. Dari mana? Dari fasyahada. Jadi alangkah lebih baiknya disambung. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Pas baik. Jadi waqaf lam alif, waqaf mamnu'ah, maka di situ disambungkan saja. Masih lanjutan ayat-ayat sebelumnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang yang menuduh azwajahum, istrinya berzina, walam yakul lahum, padahal mereka tidak mempunyai syuhada, saksi-saksi, illa anfusuhum, kecuali mereka sendiri. Fasyahadatu ahadihim, maka kesaksian masing-masing orang itu arba'u syahadatin billah, adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Innahu laminas shadiqin, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, anna la'natullahi, bahwasanya laknat Allah akan menimpanya, in kana, jika dia minal kadhibin, termasuk orang-orang yang berdusta. Jemaah sekalian yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat 6 ini, kalau ayat 4 terjemahan yarmunal muhsanat adalah menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina. Sekarang tingkatannya beda lagi. Istri-istrinya, suami menuduh istri-istrinya berbuat zina. Asbabun nuzul di ayat ini terjadi zaman Rasulullah SAW, sampai mengadulah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah meminta persaksiannya, saksi sampai 4 orang. Saksi-saksinya harus berjumlah 4 orang. Namun demikian, di sini ada sedikit penjelasan. Ketika memakai sumpah karena saksinya ada 1 orang, maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan innahu laminas shadiqin. Tetapi manakala dia itu bersumpah sampai melebihi 4, 5, 6, istilah Sunda mah katingali ngabohong nanti. Sumpah, dia mah sumpah, sok balik sumpah terus kasih satu sumpah. Katingali ngabohong nanti. Siun kapangi, takut ketahuan. Jadi bahasa Allah, wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Hadhihi al-ayatul karim fiha farat lil azwaj wa ziyadah makhraj idza qadhafa ahaduhum zawjah. Ayat ini menjelaskan solusi dari kasus orang yang menuduh berzina kepada istri-istrinya. Kalau sebelumnya menuduh berzina kepada perempuan-perempuan baik, artinya belum menikah. Ini sudah ada dalam pernikahan, dituduh sama suaminya selingkuh.
lebih dari selingkuh dianggap berzina, maka harus ada persaksian. Hal ini seorang mukmin, seorang muslim jangan main-main dengan hukum qisasnya. Jadi kalau tidak terjadi, kemudian qadhi memutuskan benar ini berzina, coba Pak, tidak terjadi perzinahan karena ada tuduhan berzina dan diputuskan oleh qadhi, misalnya oleh hakim bahwa dia berzina, dihukum qisas 100 jilid padahal itu benar. Coba, masya Allah, kasihan. Makanya perlu ada saksi 4 ya. Tujuannya apa harus 4 saksi? Biar benar, biar akurat. Seperti disampaikan di pertemuan kemarin, keempat saksi itu harus betul-betul sama-sama melihat, tidak dipolitisir karena menerima kabar dari saksi yang satu misalnya, kemudian apalagi kalau disuap supaya menjadi saksi, tidak. Dan di zaman Rasulullah pada waktu itu memang tidak terjadi apa-apa, persaksiannya lemah, luar biasa ya. Ya, sedikit saya ingin menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya karena saya berjanji perlu ada kajian lebih lanjut ya, tentang ayat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Jadi mulai dari ayat 2 sampai ayat 10 ini full ini berbicara tentang zina ya. Mulai dari perzinahan yang sebenar-benarnya berzina sampai kepada orang yang menuduh berzina, orang yang melaporkan berzina harus mempunyai 4 saksi. Nah, di dalam ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan." Atau sebaliknya, "Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik." Terjemahan sementara di dalam kitab terjemah Depak yang kita ketahui bahwa zina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan hal yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ini penjelasan yang ada. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan hal yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, dinasakh dengan ayat yang lain. Apa nasakhnya? Wa ankihul ayyama minkum, nikahilah janda-janda di antara kamu sekalian. Janda-janda di antara kamu sekalian. Jadi status pelaku berzina yang sudah menikah kemudian dia cerai misalnya, maka status jandanya boleh dinikahi oleh laki-laki biasa. Jadi tidak mengacu kepada ayat yang 3 tadi bahwa panuzina perlu zina deui, seperti itu hukumnya. Jadi di Ibnu Katsir itu ada ayat nasakh. Jadi tidak mengapa. Cuman al-adatu mahkamah, adat budaya yang memang di kita itu seringkali ada ya, adat budaya. Dan di dalam usul fikih al-adatu mahkamah, biasanya kalau hukum adat itu bisa menjadi hukum syariat. Umumnya ya begitu. Kalau nyapa dikucilkan arapal si fulan,
si fulan. Jadi status sosial yang mungkin agak berbeda. Padahal tidak demikian. Padahal tidak. Wa ankihul ayyama minkum. Qala kana yuqalu al-ayyam minal muslimin wa hakadha rawahu Abi Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam fi kitab An-Nasikh wal Mansukh. Jadi berkata sebagian ulama di dalam kitab Nasikh wa Mansukh, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam di dalam kitab Nasikh wa Mansukh, kemudian bermuara di Imam Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Gitu. Jadi status yang seperti itu selesai, udah. Yang dosa hanya itu aja. Itu. Wallahu a'lam shawab. Cukup jelas ya tentunya dengan perihal laki-laki dan perempuan yang berzina tidak semestinya harus menikah dengan yang berzina lagi. Atau dengan ayat yang lain, al-khabithat lil khabithin misalnya, thayyibat lit-thayyibin, yang baik-baik dengan yang baik-baik lagi. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW ini menjadi tafsir ayat bil ayat. Cukup lihatlah ketaatan dalam agamanya. Fadfar taribat yadak, kan itu ya. Jadi barang siapa yang melihat, yang ingin menikah kepada perempuan karena arah-arahnya melihat kepada ketaatannya dalam agama, tidak melihat status sebelumnya, benar-benar melihat agama, dia soleha, maka itu layak untuk dijadikan istrinya. Bahkan dia akan mendapatkan keberuntungan ke depannya. Seperti itu. Ini menjadi ayat lanjutannya tentang status sosial orang yang berzina. Jadi nu dosa mah eta we anu berzina atos. Selesai. Ya. Nah sekarang seorang suami yang menuduh istri-istrinya berzina, kemudian tidak memperlihatkan para saksi-saksinya kecuali diri mereka, kecuali suaminya itu yang bersaksi. Sebenarnya fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka ketika keadaan saksinya seperti itu, dia harus bersaksi. Ya. Dia harus mempersaksikan dengan bersumpah kepada Allah. Maka bisa dikatakan la minas shadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Tetapi melebihi dari 4 karena saking ingin diterimanya oleh hakim misalnya, maka sebenarnya itu menjadi laknat Allah. Karena terlihat kalau berlebihan seperti itu, ingkana minal kadhibin, termasuk orang-orang yang berdusta. Banyak mengubar sumpah itu bisa dikatakan dalam hadis itu orang yang berdusta. Karena dulu zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang munafik seperti itu kan, supaya diterima oleh Nabi, sering bersumpah sampai melebihi apapun. Sumpahnya wallahi. Iya, jadi memang kata qasam itu Pak Haji ada 3 ya. Boleh wallahi, boleh billahi, boleh tallahi, ballahi. Kafir juga bilang boleh wallahi. Nah, betul. Nah, ini melihat kepada bahasa. Kalau kasusnya dia memang niatnya bersumpah, itu kalimat qasam berarti. Tapi kalau niatnya memang bukan bersumpah, tetapi menjadi bahasa. Wallahi di sana itu bukan berarti demi Allah, ada yang diartikan wallahi itu hayu.